Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Anissa, NIM 2207016072. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep sabar dan tawakal dalam menghadapi krisis komunitas. Mari kita terlebih dahulu kenali terkait pengertian sabar dan tawakal. Jadi, sabar yaitu sikap menahan emosi yang mendorong seseorang berbuat kesalahan dan kemungkaran yang dipandang salah oleh ajaran Islam. Sabar juga dapat diartikan bahwa seseorang hamba dapat bertahan diri untuk tetap taat beribadah mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menjauhkan diri atau bersikap sabar untuk tidak melakukan segala sesuatu yang dilarangnya dengan ikhlas guna mengharapkan ridho dan pahalanya. Kemudian, untuk tawakal dapat diartikan sebagai sikap seseorang hamba dalam menerima segala sesuatu yang diberikan Allah kepadanya. Tawakal secara harfiah berarti menyerahkan diri. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tawakal merupakan sikap menyandarkan diri kepada Allah dalam berbagai keadaan yang disertai dengan jiwa dan hati yang tenang. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, mari kita bahas terkait konsep sabar dan tawakal dalam menghadapi krisis komunitas. Baik, berikut ini adalah konsep sabar dalam menghadapi krisis komunitas. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengontrol diri. Maksud dari mengontrol diri ialah tidak terburu-buru dalam bertindak atau membuat keputusan yang dipengaruhi oleh emosi negatif seperti panik, marah, ataupun putus asa. Maksud dari penjelasan ini yaitu seseorang hendaklah dalam suatu komunitas tersebut mengambil suatu keputusan dengan perlahan bertahap sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih parah dari krisis sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu solidaritas atau dapat menumbuhkan solidaritas. Sabar memperkuat hubungan antara individu dalam komunitas tersebut karena setiap orang mampu lebih memahami dan mendukung satu sama lain saat menghadapi suatu tekanan di dalam komunitasnya. Dikarenakan dalam situasi yang genting, secara tidak langsung di dalam suatu komunitas tersebut, individu satu sama lain akan saling menguatkan, sehingga terjadilah suatu hubungan solidaritas yang semakin kuat. Dan yang ketiga yaitu konsistensi dalam usaha. Dengan sabar, komunitas bisa terus bekerja untuk mencari solusi meskipun prosesnya panjang dan sulit. Ini tuh dapat membantu dalam menjaga stabilitas mental dan emosional ketika suatu krisis berlangsung lama. Kemudian selanjutnya ini ialah konsep tawakal dalam menghadapi krisis komunitas. Sudah diketahui bahwa tawakal adalah berserah diri. Jadi di sini terdapat 3 konsep tawakal dalam menghadapi krisis komunitas. Yang pertama yaitu mengurangi tekanan mental. Tawakal memberikan rasa tenang karena komunitas menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia dan hasil akhir adalah ketentuan dari Tuhan. Ini dapat mengurangi stres dan rasa putus asa pada individu di suatu komunitas. Yang kedua yaitu menjaga optimisme. Meskipun situasi sulit, tawakal membantu komunitas untuk tetap optimis karena mereka yakin bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa meskipun dengan diuji berbagai krisis di dalam komunitasnya, mereka satu sama lain yakini bahwa Tuhan telah merencanakan suatu hal yang lebih baik dari ini. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari keputusasaan. Dengan tawakal, seseorang atau komunitas tidak akan merasa putus asa atau menyerah jika usaha yang dilakukan tidak langsung berhasil. Mereka memahami bahwa hasil mungkin akan datang di waktu yang lain atau dalam bentuk yang berbeda. Karena dapat kita ketahui, beberapa kata pepatah atau bahkan orang-orang yang telah menyebutkan bahwa mungkin Tuhan akan memberikan suatu gantinya di waktu yang lain dalam situasi berbeda. Maka dari itu, marilah kita berserah diri. Namun,
tidak dapat dipungkiri, kita juga harus melakukan suatu usaha untuk dapat keluar dari krisis komunitas tersebut. Jika di dalam suatu komunitas saat menghadapi krisis mampu menerapkan sabar, kemudian juga ikhtiar atau usaha, yang ketiga yaitu tawakal, maka seseorang di dalam suatu komunitas tersebut tidak akan terganggu mentalnya atau hingga merasa putus asa, karena jalannya kehidupan telah diatur oleh Allah. Jadi hendaklah manusia selain bersabar, berusaha, mereka juga harus berserah diri. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.